Jurgen Bartel, wakil komandan pasukan penyihir Kaisar Oskar Ruska, yang dikenal sebagai penyihir api, menyadari posisi lawannya kali ini bukan sembarangan. Ia tahu betapa tinggi penilaian Oskar terhadap penyihir bernama Ryo. Meskipun Oskar sering berbicara dengan nada keras, dia tidak pernah menutupi kenyataan bahwa kemampuan sihir Ryo sebanding, bahkan mungkin melampaui dirinya. Jurgen tidak menipu diri sendiri. Dalam pertempuran sihir, ia tidak memiliki peluang menang melawan Ryo. Namun, pertempuran tidak selalu harus ditentukan oleh sihir. Ia masih memiliki satu keunggulan mutlak, pedang. Sebagai putra kedua keluarga bangsawan Bartel yang terkenal melahirkan para ksatria dan jenderal besar, Jurgen telah ditempa dengan disiplin keras sejak kecil. Pada usia 15 tahun, ia sudah mengalahkan guru pedang keluarga, dan di usia 16, ayahnya sendiri tidak lagi bisa menandinginya. Hanya kakak laki-lakinya, Hartmut Bartel, salah satu dari 12 ksatria kaisar, yang masih mampu mengunggulinya dalam duel pedang. Karena itu, keyakinan tumbuh dalam dirinya. Bahkan Oskar, komandannya sendiri, mungkin tidak bisa menyainginya dalam seni pedang murni. Melihat Ryo, ia mengingat keahlian penyihir itu dalam pertarungan melawan 8 lawan sekaligus. Gerakannya tajam, efisien, dan menipu kesan seorang penyihir biasa. Namun, Jurgen tetap percaya bahwa kemenangan masih bisa dicapai dengan pedang. Dalam sihir, mustahil. Dalam pertarungan pedang, masih ada harapan. Pertempuran mereka pun dimulai. Tebasan demi tebasan mengisi udara, dan Ryo di tengah pertarungan tak bisa menahan rasa kagum. Pedang Jurgen adalah hasil dari latihan tanpa henti sejak kecil, ribuan, mungkin puluhan ribu ayunan yang membentuk teknik sempurna. Setiap serangan, setiap gerakan, memancarkan ketekunan seorang prajurit sejati. Ryo tidak tahu asal-usul Jurgen, tapi dari caranya bertarung, ia bisa membaca seluruh hidup lawannya. Seorang pria yang tidak pernah berhenti berusaha. Namun, ketekunan semacam itu membuat pertarungan semakin berbahaya. Pedang Jurgen tidak hanya kuat, tetapi juga dalam tebal oleh pengalaman dan semangat. Ryo menyadari bahwa ini bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan siasat kecil. Dia harus menghadapi dengan sepenuh kemampuan, karena lawannya jauh lebih tangguh dari perkiraannya. Sementara itu, Jurgen juga merasakan hal serupa. Pedang Ryo begitu kokoh, bertahan dari setiap serangan tanpa goyah. Ia segera mengerti bahwa Ryo bukan penyihir yang kebetulan bisa menggunakan pedang. Dia benar-benar menguasainya. Kekokohan itu bahkan setara dengan milik kakaknya, salah satu ksatria terkuat di kekaisaran. Ia tahu jika terburu-buru, ia akan kalah. Karena itu, ia menahan diri, menjaga ritme, menunggu celah kecil yang bisa dimanfaatkan untuk membalikkan keadaan. Pertarungan pun berlanjut dalam keseimbangan berbahaya antara kekuatan dan kesabaran. Jurgen terus menyerang. Ryo bertahan dengan disiplin sempurna. Dalam hati, Ryo memikirkan Abel, sahabat dan rival yang selama ini menjadi patok kekuatannya. Pertarungan melawan Jurgen terasa seperti latihan menghadapi Abel dalam kenyataan. Ia tahu dirinya belum mampu menandingi Abel dalam pedang, kecuali jika ia bisa memadukan sihir dan teknik bertarung dengan sempurna. Namun, ia belum menemukan cara untuk melakukannya. Di tengah kebuntuan itu, ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan kembali ke dasar. Ia mengingat pelajaran lama, bahwa kekuatan sejati lahir dari penguasaan hal-hal mendasar. Tanpa kesombongan, tanpa keraguan, hanya fokus pada pedang, pada napas, dan juga pada momen. Jurgen Bartel mengerutkan dahi, hatinya terasa berat. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi pedang yang begitu kokoh, begitu tak tergoyahkan. Sejak awal, ia bertarung dengan tekad untuk tidak kehilangan kendali, menunggu celah kecil yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang balik. Namun, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kuat pertahanan lawannya. Setiap detik membuatnya sadar, lawan di hadapannya tidak akan runtuh dengan mudah. Andai saja sekutunya tidak tertangkap, mungkin ia sudah memilih untuk mundur dan menyusun strategi baru. Tapi, pikiran tentang sekutu justru mengganggu fokusnya. Di ujung pandangan, ia melihat rekan-rekannya. Semuanya membeku dalam lapisan es. Ia tahu mereka tidak akan selamat, namun hati prajuritnya menolak untuk meninggalkan mereka. Di sisi lain, pikirannya juga tertuju pada Jenderal Lanchas yang mungkin masih bertarung di tempat lain. Pikiran yang bercabang membuat keyakinannya goyah. Hatinya bergetar, dan bersamaan dengan itu,
Pedangnya pun kehilangan kestabilan. Di hadapan lawan yang kokoh tak tergoyahkan, dialah yang mulai runtuh. Ketika Ryo mengayunkan pedang ke samping, Jurgen seharusnya mampu menghindar seperti biasa, tapi reaksi tubuhnya terlambat. Ia mencoba menahan kaki dan mengangkat pedang untuk menangkis. Namun pijakannya tergelincir. Lapisan es tipis telah membeku di bawah kakinya tanpa ia sadari. Dalam sepersekian detik berikutnya, hantaman keras mengenai bagian belakang kepalanya dan kegelapan menelan kesadarannya. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, pertarungan pedang lain tengah berlangsung antara seorang petualang dan seorang jenderal kekaisaran. Abel dengan tenang dan nada ringan menilai lawannya di tengah pertarungan sengit itu. Lawannya, Jenderal Lanchas, tetap diam, wajahnya tegang. Perbedaan sikap mereka mencerminkan kenyataan yang pahit. Lanchas, seorang ahli strategi dan komandan pasukan bayangan yang legendaris, menyadari bahwa petualang di hadapannya bukanlah sosok biasa. Setiap tebasan Abel nyaris sempurna. Setiap gerakannya terlatih tanpa celah. Ia tidak hanya kuat, ia berpengalaman dan disiplin, sesuatu yang jarang dimiliki oleh petualang manapun. Dalam hatinya, Lanchas mulai panik. Ia bukanlah ahli pedang terkuat di kekaisaran, dan ia tahu batas kemampuannya. Melawan 12 ksatria kaisar saja, ia mungkin takkan bertahan lama. Tapi kali ini, bahkan seorang petualang mampu menekan dirinya sejauh ini. Ia sadar bahwa kekalahan tinggal menunggu waktu. Sekilas, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Pasukannya sendiri sedang dikalahkan. Penyihir berjubah yang mereka kepung sebelumnya kini hanya dikelilingi oleh 3 orang prajurit yang tersisa. Dalam beberapa saat, bahkan mereka pun membeku dalam es. Dan penyihir itu berdiri tegak tanpa luka berarti. Kaget oleh pemandangan itu, Lanchas kehilangan fokus sepersekian detik. Di medan perang, itu kesalahan fatal. Dalam jeda itulah, Abel melancarkan serangan penentu. Tebasan cepat dan presisi, diiringi suara dingin yang membelah udara. "Kamu melihat kemana?" Dalam sekejap, kesadaran Lanchas lenyap, dan tubuhnya terjatuh tanpa daya. Dengan itu, pertempuran berakhir. Ryo telah mengalahkan Jurgen, dan Abel menjatuhkan Jenderal Lanchas. Seluruh pasukan kekaisaran, 19 orang yang tersisa, jatuh ke tangan 2 petualang itu, menjadi tawanan mereka di tengah heningnya medan pertempuran yang mulai diselimuti embun beku. Di momen itulah, Ryo tampak bersemangat setelah pertempuran berakhir. Di belakangnya, 19 kereta dorong berbaris, masing-masing membawa bongkahan es besar berisi musuh-musuh yang telah mereka kalahkan. Pemandangan itu megah sekaligus menegangkan. Berbeda dari biasanya, kali ini es yang mereka ciptakan tidak transparan. Sebuah bentuk penghormatan terhadap lawan yang telah bertarung gagah berani, meskipun berada di pihak kekaisaran. Abel berjalan di sampingnya dengan ekspresi masam, tapi Ryo segera mencegahnya mengomel. Ia menjelaskan dengan nada ringan bahwa membekukan para tawanan tanpa memperlihatkan tubuh mereka adalah bentuk belas kasihan seorang samurai, atau dalam istilah kerajaan, semangat ksatria. Abel hanya menghela napas, setengah bingung dengan istilah itu. Sementara Ryo mengeluh tentang bagaimana dunia kini lebih dikuasai oleh kepentingan daripada kehormatan. Mereka melanjutkan perjalanan, diiringi oleh konvoi panjang yang membawa tawanan beku. Abel mengamati barisan itu dengan pandangan serius. Di antara musuh yang mereka tangkap, ada tokoh penting, Jenderal Lanchas, komandan pasukan ke-20 kekaisaran, dan Jurgen Bartel, wakil dari penyihir legendaris Oskar Ruska, sang penyihir api. 2 orang berpangkat tertinggi dari kekaisaran kini menjadi tawanan mereka. Abel menyadari betapa besar dampaknya bagi hubungan antar negara. Namun, Ryo tidak menunjukkan kekhawatiran yang sama. Baginya, tindakan mereka sudah jelas, melindungi kerajaan dari pihak yang melakukan sabotase. Ia berkata dengan tenang bahwa menyerahkan para tawanan ke pihak berwenang adalah langkah yang wajar. Abel mengakui kebenaran itu, meskipun hatinya masih diliputi firasat tidak enak. Abel kemudian teringat sesuatu. Ia menanyakan apakah para tawanan yang dibekukan masih bisa mendengar percakapan mereka. Ryo menjelaskan bahwa dalam kondisi suhu ekstrem seperti itu, para korban berada dalam keadaan koma mendalam, setengah hidup, setengah mati, dan tidak akan mendengar apapun. Itu adalah langkah pengamanan, terutama karena Jurgen, sang penyihir,
mungkin bisa mengaktifkan sihir hanya dengan pikiran. Penjelasan itu mengejutkan Abel. Ia baru tahu bahwa Rio sendiri mampu menggunakan sihir hanya dengan memikirkannya. Namun, sebelum ia sempat mengajukan lebih banyak pertanyaan, perhatiannya tertuju pada benda aneh yang dibawa Rio. Sebuah kotak logam kecil berbentuk kubus yang bersinar samar. Rio menjelaskan bahwa benda itu milik Jurgen, kemungkinan alat alkimia, namun ia sama sekali tidak memahami fungsinya. Mengetahui keterbatasannya, Rio memutuskan untuk membawa benda itu kepada Baron Kenneth Hayward, ahli alkimia jenius di kota Lund. Ia juga berencana melaporkan seluruh kejadian ini kepada Guildmaster Hugh McGlass. Abel hanya menghela napas. Ia tahu bahwa laporan itu pada dasarnya berarti menyerahkan semua tanggung jawab kepada orang lain. Ketika mereka menatap konvoi panjang yang bergerak di belakang mereka, keduanya saling berpandangan. Dengan nada ringan namun letih, mereka mengakui satu hal yang sama. Menjadi Guildmaster tampaknya pekerjaan yang paling merepotkan di dunia. Scene pun kini bergeser menuju ke dalam Kekaisaran Debuhi, tepatnya di Kadipaten Kurkova. Kadipaten Kurkova, yang dikenal di seluruh kekaisaran sebagai kota akademik terkemuka, berada di bawah kepemimpinan Maria, sang Duchess Kurkova. Saat itu, sang Duchess tengah menjamu dua kenalan lamanya. Salah satunya, Fiona Ruben Borne Emisa, memuji hidangan manis yang disajikan di meja, mengatakan bahwa rasanya sangat lezat. Mendengar hal itu, Maria tersenyum puas. Ia menjelaskan bahwa kue tersebut merupakan hidangan yang tengah populer di wilayah itu dan bahkan direncanakan untuk diperkenalkan ke ibu kota dalam waktu dekat. Sang pemilik toko, kata Maria, semula bersikap hati-hati, namun ia sendiri telah memberi jaminan bahwa kue itu aman dan layak. Ia juga menambahkan bahwa akan ada seorang wanita dari ibu kota yang dikenal memiliki kepekaan rasa tinggi datang untuk memberikan penilaian. Dan wanita itu adalah Fiona sendiri. Fiona merasa malu mendengar pujian itu dan menyatakan bahwa dirinya tidak seahli sang Duchess dalam urusan rasa. Namun, Maria menanggapinya dengan lembut, mengatakan bahwa Fiona memiliki insting alami yang tajam bahkan dalam hal cita rasa, dan karenanya harus lebih percaya pada kemampuannya sendiri. Sementara kedua wanita itu berbincang, tamu ketiga mereka, Oscar, hanya tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa, menikmati kue tart di hadapannya. Melihatnya, Maria tidak bisa menahan tawa kecil, karena kebiasaan Oscar yang gemar makanan manis ternyata belum berubah sedikit pun sejak dulu. Meskipun ia makan dengan cepat, gerak-geriknya tetap sopan dan sempurna tanpa celah, seperti seorang bangsawan sejati. Fiona yang memperhatikan hal itu terkesan dengan keseimbangan antara kecepatan dan etika makan yang ia tunjukkan. Maria dan Fiona sama-sama mengingat bagaimana Oscar selalu dikenal karena etika makannya yang nyaris sempurna sejak dahulu. Namun menyaksikannya langsung tetap membuat mereka terpesona. Oscar yang menyadari tatapan mereka tampak sedikit canggung meskipun ia terus makan dengan tenang. Kue tart itu memang begitu lezat hingga Maria bertekad untuk memberitahu sang pemilik toko bahwa bahkan seorang penyihir ternama seperti Oscar memujinya. Ia yakin kabar itu akan memberi kepercayaan diri bagi sang pemilik untuk memperluas usahanya hingga ke ibu kota. Maria juga merasa kagum bahwa meski Kurkova dikenal sebagai kota akademik, ternyata inovasi juga berkembang pesat di bidang kuliner. Ia menjelaskan bahwa suasana kota dan semangat masyarakatnya yang terbuka terhadap hal baru telah menarik banyak orang kreatif datang ke wilayah itu. Namun, ia juga menambahkan bahwa mereka yang mencoba hal baru seringkali terkendala oleh masalah dana. Duchess itu mengakui bahwa ia sering memberikan bantuan pribadi kepada para wirausahawan yang berbakat, namun kekurangan biaya. Ia menilai bahwa banyak orang ingin memulai dengan modal kecil, dan itu adalah hal yang baik. Akan tetapi, tidak jarang ada yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena kehabisan dana meski sudah hampir berhasil. Untuk orang-orang seperti itu, ia memilih turun tangan, langsung berbicara dengan mereka, mengunjungi tempat usaha mereka, dan mendengarkan pendapat orang-orang di sekitarnya. Maria menganggap kegiatan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ia menyadari bahwa uang memang diperlukan untuk hampir semua hal, dan karena ia memilikinya, ia merasa berkewajiban menggunakannya demi membantu orang lain berkembang. Baginya, menyaksikan hasil kerja keras orang-orang yang akhirnya berhasil adalah kepuasan tersendiri. Fiona mendengarkan penjelasan itu dengan penuh kekaguman.
Namun, Maria dengan rendah hati menanggapinya bahwa Fiona pun telah melakukan hal serupa, meski di bidang yang berbeda. Sebagai komandan divisi penyihir kekaisaran, Fiona juga telah melatih banyak orang berbakat di bawah kepemimpinannya. Maria menyamakan kegiatan mereka berdua sebagai bentuk pembinaan manusia yang berbeda jalur, namun memiliki tujuan yang sama, menumbuhkan potensi orang lain. Ucapan itu membuat Fiona tersipu bangga. Namun, suasana hangat itu tiba-tiba terganggu ketika seorang perwira perempuan bernama Mary, wakil Fiona, masuk ke ruangan dengan tergesa membawa sepucuk surat. Ia melapor bahwa telah datang pesan darurat dari ibu kota. Fiona segera membaca surat itu dan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah memastikan isinya, ia menyerahkan surat tersebut kepada Oscar. Laporan itu menyatakan bahwa Jurgen telah ditangkap bersama Jenderal Lanchas dari pasukan bayangan. Lokasi kejadian disebut berada di wilayah selatan kerajaan, dekat kota Acre, yang berarti wilayah Markis Heinlein. Oscar menegaskan bahwa Markis Heinlein pernah menjabat sebagai komandan pasukan ksatria kerajaan pada masa Perang Besar. Maria yang mendengarnya ikut mengernyitkan dahi, memahami betapa seriusnya situasi tersebut. Dari Kadipaten Kurkova yang terletak di timur kekaisaran, perjalanan menuju wilayah selatan kerajaan memakan waktu lama, sehingga laporan itu pastilah datang setelah peristiwa besar terjadi. Namun, yang lebih penting adalah bagian akhir dari laporan itu, sebuah perintah langsung dari kaisar sendiri yang memerintahkan agar segala cara digunakan untuk segera mengembalikan semuanya. Kata segala cara dalam surat itu menunjukkan bahwa perintah tersebut bersifat mutlak. Fiona dan Oscar saling bertukar pandang, lalu menatap Maria dengan serius. Sang Duchess menyadari bahwa mereka akan memintanya untuk sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin hanya bisa dipenuhi oleh dirinya. Di dalam gudang penyimpanan milik Gil Petualang Lun, deretan 19 bongkahan es besar tersusun rapi. Permukaan es itu berkilauan di bawah cahaya kristal sihir, menciptakan suasana dingin dan tegang. Guildmaster Hugh McGrath berdiri di hadapan deretan tersebut dengan dahi berkerut. Ia ingin tahu apa sebenarnya benda-benda itu. Abel menjelaskan dengan singkat bahwa semuanya hanyalah bongkahan es. Namun Rio segera menambahkan bahwa benda-benda tersebut bukan sekadar es biasa, melainkan peti mati es, hasil sihirnya sendiri. Mendengar penjelasan itu, Hu hanya bisa menghela napas kecil. Ia merasa pertanyaannya salah arah. Yang ingin ia ketahui sebenarnya adalah apa yang terkandung di dalam es tersebut. Rio kemudian menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat para agen kekaisaran yang telah melakukan aktivitas perusakan di sekitar wilayah Acre. Dengan gerakan ringan, Rio mengibaskan tangannya. Seketika, permukaan es yang semula buram berubah menjadi transparan. Sosok-sosok manusia tampak jelas di dalamnya. Para prajurit dan penyihir dari kekaisaran membeku dalam posisi terakhir mereka sebelum terkurung dalam sihir es. Hugh memandang pemandangan itu dengan ekspresi serius. Ia tahu reputasi Rio sebagai pengguna sihir air yang luar biasa dan menyadari bahwa jika mereka masih berada di dalam es Rio, maka kemungkinan besar mereka masih hidup. Rio menegaskan hal itu, mengatakan bahwa para tahanan memang sengaja dibekukan dalam kondisi hidup karena pihak berwenang mungkin akan mengekstraksi informasi dari mereka nanti. Rio sengaja tidak menggunakan kata penyiksaan. Ia mengingat bahwa ada cara lain untuk memperoleh informasi, metode sihir dan alkimia yang lebih cerdas dan efisien dibanding cara-cara lama yang brutal. Hugh hanya mengangkat bahu, menanggapi dengan santai bahwa para penyiksa memang masih ada di ibu kota, meski praktik mereka kini sudah berubah dan tidak lagi sekejam masa lalu. Setelah itu, Rio mengeluarkan sebuah kotak berbentuk kubus kecil berukuran sekitar 10 cm dan memperlihatkannya kepada Hugh. Kotak itu tampak terbuat dari logam dengan cahaya samar di permukaannya. Ia menjelaskan bahwa benda tersebut ditemukan di antara barang-barang milik para tahanan. Namun, ia tidak tahu pasti fungsi atau kegunaannya. Menurutnya, mungkin hanya seorang alkemis tingkat tinggi seperti Baron Kenneth Hayward yang dapat memahami apa sebenarnya alat itu. Hugh tampak mengingat sesuatu. Ia menyebut bahwa kabar tentang keberangkatan Rio dan Abel untuk menangani permintaan datang melalui Baron Hayward sendiri, yang awalnya terkait perburuan Wyvern.
Namun hasilnya justru jauh di luar dugaan. Bukan Wyvern yang ditemukan, melainkan operasi rahasia kekaisaran yang digagalkan. Rio menimpali dengan nada pasrah, mengatakan bahwa semua ini bermula dari kecurigaan Abel terhadap sesuatu yang tampak tidak biasa di medan perburuan. Abel hanya bisa menghela napas, merasa dirinya dituduh tanpa dasar. Hugh kemudian berjalan mengelilingi peti-peti es itu, memperhatikan lebih dekat. Ia menyadari bahwa 10 dari mereka mengenakan jubah penyihir, sementara 9 sisanya tampak seperti prajurit reguler, meskipun perlengkapan mereka berkualitas tinggi. Komposisi kelompok itu terlihat tidak wajar bagi satu unit militer biasa. Abel menjelaskan bahwa hal tersebut karena para tahanan berasal dari 2 pasukan berbeda. 9 orang adalah anggota pasukan bayangan, unit ke-20 kekaisaran, sementara 10 sisanya merupakan bagian dari pasukan penyihir kaisar. Keduanya merupakan pasukan elit dengan peran berbeda dalam struktur militer kekaisaran. Hugh terdiam sejenak. Ia mengenali nama kedua pasukan itu, karena keduanya sering disebut sebagai kartu as kekaisaran, unit yang hanya digerakkan dalam operasi tingkat tinggi. Namun, begitu ia mendengar bahwa komandan pasukan bayangan, Jenderal Ranshas, serta wakil komandan pasukan penyihir kaisar, Jurgen, juga termasuk di antara para tahanan yang dibekukan, darahnya serasa berhenti mengalir. Kini ia memahami betapa besar dampak dari kejadian ini. Jika 2 sosok penting sekelas itu tertangkap hidup-hidup di wilayah kerajaan, maka masalah politik dan diplomatik besar akan segera menyusul. Kesadaran itu membuat wajah Hugh memucat. Ia bergumam lirih, menyadari betapa genting situasinya. Namun, Rio yang berdiri di sebelahnya berusaha menenangkan diri dengan membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa semua ini dilakukan semata-mata karena para tahanan telah melakukan aktivitas perusakan yang membahayakan rakyat kerajaan. Meskipun ucapannya masuk akal, bahkan Hugh tahu bahwa peristiwa ini akan mengguncang hubungan antara kekaisaran dan kerajaan lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan siapapun di ruangan itu.